Pastikan produk telekomunikasi yang sudah punya sertifikat DJID punya fitur telekomunikasi yang tetap sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat tersebut. Karena kalau tidak, perusahaan Bapak Ibu bisa dikenakan sanksi ketika DJID melakukan proses ini. Proses Indonesia Etap Approval atau sertifikasi DJID bertujuan untuk memastikan produk telekomunikasi itu aman digunakan serta tidak mengganggu produk lain ketika digunakan. Namun, dalam ketentuan peredaran produk telekomunikasi di Indonesia, baik itu untuk digunakan ataupun diperjualbelikan, tidak terputus setelah proses sertifikasi DJID itu dilakukan. Karena dalam prosesnya, DJID selaku operator sertifikasi ini juga akan melakukan pengawasan. Secara umum ada dua jenis pengawasan, yakni pengawasan border dan pengawasan post-border. Pengawasan border adalah pengawasan produk telekomunikasi yang sudah punya sertifikat ketika diimpor dari manufaktur atau produsen yang berasal dari luar negeri. Pemeriksaan ini dilakukan di kawasan kepabeanan, juga bekerjasama dengan Bea Cukai. Jika semua dokumennya sudah terpenuhi, maka produk tersebut bisa keluar dari kawasan tersebut dan bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan secara bebas di Indonesia. Dan yang kedua adalah pengawasan post-border. Seperti namanya, pengawasan post-border ini dilakukan di luar kawasan kepabeanan. Nah, proses ini dalam regulasi sertifikasi DJID itu sendiri, yakni di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024, sudah ditentukan teknis pelaksanaannya. Sementara proses pengawasannya itu juga punya nama sendiri, yakni Post Market Surveillance atau PMS. Ini penting diketahui untuk setiap pemohon sertifikasi DJID, dan khususnya untuk pemegang sertifikat DJID yang mana produk telekomunikasi yang mereka gunakan atau perjualbelikan di Indonesia itu sudah memiliki sertifikat DJID. Proses post-market surveillance sendiri itu pada dasarnya adalah pengawasan produk telekomunikasi yang sudah memiliki sertifikat DJID. Nantinya DJID selaku operator sertifikasi akan melakukan sampling acak produk-produk tersebut yang sudah beredar di Indonesia, kemudian dilakukan pengujian kembali untuk memastikan apakah fitur telekomunikasinya tersebut masih sesuai dengan yang tertera di sertifikat DJID produk tersebut atau tidak, yang artinya fitur telekomunikasinya masih sesuai dengan ketentuan atau standar teknis yang berlaku untuk produk tersebut. Pengawasan produk ini berlaku untuk setiap status pemohon sertifikasi DJID, baik itu produsen dari manufaktur yang ada di Indonesia ataupun lokal representatif, baik itu distributor ataupun importir yang memperjualbelikan produk telekomunikasi yang berasal dari luar negeri. Jadi tidak ada pengecualian. Pelaksanaan post market surveillance ini juga sudah diatur dalam Permen Kominfo Nomor 3 Tahun 2024 tentang sertifikasi alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi. Dalam pasal 39 dijelaskan, pemeriksaan kesesuaian alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit atau dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 huruf C dilakukan melalui post market surveillance. Sementara dalam pasal 39 sampai 44 itu dijelaskan bagaimana teknis pelaksanaannya yang juga akan kita bahas dalam video ini. Dalam regulasi dijelaskan bahwa proses post-market surveillance ini dilakukan minimal 1 tahun sekali. Ingat, ini minimal 1 tahun sekali karena bisa jadi lebih dari itu. Karena biasanya jika dilakukan lebih dari 1 kali, ada banyak pertimbangan oleh DJID untuk melakukannya. Yang pertama misalnya produk telekomunikasi yang sudah punya sertifikat DJID tersebut ternyata masif digunakan oleh pengguna di Indonesia. Karena banyak digunakan oleh pengguna, maka DJID melakukan tugasnya untuk mencegah terjadinya ketidakamanan penggunaan produk tersebut dengan cara melihat apakah fitur telekomunikasinya itu tetap sesuai atau konsisten seperti yang tertera dalam sertifikat DJID atau tidak. Karena semakin banyak digunakan produk tersebut, tentu saja potensi terjadinya ketidakamanan penggunaan produk akan semakin besar. Kemudian yang kedua, DJID juga akan melakukan proses PMS ini jika terdapat laporan yang diduga sebuah produk telekomunikasi yang bersertifikat itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam artian, fitur telekomunikasinya itu ternyata tidak sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat atau tidak sesuai dengan ketentuan standar teknis yang berlaku. Biasanya juga dilakukan ketika memang sudah terjadi case yang diduga menandakan bahwa produk tersebut fitur telekomunikasinya tidak aman digunakan. Yang ketiga, proses post-market surveillance ini juga bisa dilakukan DJID pada produk-produk telekomunikasi yang diedarkan oleh pelaku usaha yang sebelumnya pernah melanggar ketentuan dalam proses sertifikasi DJID ini.
Pertimbangan ini tentu saja dilakukan untuk meminimalisir pelaku usaha tersebut melakukan pelanggaran lagi. Karena ketika pelaku usaha atau pemegang sertifikat DJID itu pernah melanggar ketentuan yang berlaku untuk sertifikasi DJID ini, maka DJID akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pelaku usaha tersebut, baik itu produsen yang ada di Indonesia ataupun lokal representatif. Bagaimana teknis pelaksanaan post-market surveillance ini? Tentu saja setelah melakukan berbagai pertimbangan yang tadi sudah dijelaskan, kemudian DJID akan melakukan sampling acak produk-produk tersebut yang ada di pasaran. Proses ini tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada pemegang sertifikat DJID karena tentu saja untuk memastikan hasil pemeriksaan tersebut tidak terdapat intervensi dari pihak manapun. Setelah dilakukan sampling acak, kemudian DJID akan menguji produk tersebut di balai uji. Balai uji yang digunakan biasanya adalah balai uji milik pemerintah. Proses pengujiannya pun sesuai dengan standar teknis yang berlaku untuk produk tersebut, yang mana sama dengan standar teknis yang digunakan ketika produk tersebut melakukan sertifikasi DJID. Setelah dilakukan pengujian, balai uji akan mengeluarkan laporan hasil uji untuk diperiksa oleh DJID, kemudian DJID bisa menentukan hasil evaluasi dari proses post-market surveillance tersebut. Jika ternyata produk tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku dalam proses ini, maka pemegang sertifikat akan diberitahukan, akan dikirimkan surat pemberitahuan. Tapi tenang saja, ini hanya surat pemberitahuan dan Bapak Ibu sebagai penanggung jawab peredaran produk tersebut di Indonesia tetap bisa melakukan perdagangan produk tersebut di Indonesia. Namun setelah hasil pemeriksaan dalam proses sertifikasi DJID ini ditemukan bahwa produk tersebut fitur telekomunikasinya tidak sesuai dengan yang tertera di sertifikat DJID, maka DJID juga akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemegang sertifikat DJID. Setelah surat pemberitahuan ini terbit, maka pemegang sertifikat DJID itu tidak boleh memperjualbelikan produk tersebut selama 7 hari. Tapi tenang saja, jika hal ini terjadi pada Bapak Ibu juga bisa melakukan yang namanya uji banding. Ketentuan teknisnya diatur dalam pasal 42 ayat 2 sampai 11 Permen Kominfo nomor 3 tahun 2024. Yang perlu diketahui, uji banding ini hanya bisa dilakukan 1 kali. Untuk melakukannya, Bapak Ibu perlu mengajukan permohonan uji banding terlebih dahulu. Untuk mengajukan permohonan uji bandingnya maksimal 21 hari setelah surat pemberitahuan itu terbit. Jika permohonan uji banding itu sudah diterima oleh DJID, maka Bapak Ibu bisa melakukan uji banding. Namun di sini juga ada ketentuan teknisnya. Yang pertama, sampel yang digunakan untuk uji banding tersebut juga harus berasal dari produk-produk yang sudah beredar di Indonesia, bukan dari produk yang masih ada di dalam gudang. Kemudian pemilihan sampelnya juga akan didampingi oleh DJID untuk meminimalisir sampel-sampel yang sudah diatur agar sesuai dengan standar teknis yang berlaku pada produk tersebut. Sama seperti proses PMS itu sendiri, proses uji banding ini kemudian dilakukan dengan melakukan pengujian produk tersebut di balai uji. Proses pengujian ini juga didampingi oleh DJID. Biasanya DJID juga akan yang menentukan balai uji mana yang digunakan untuk proses uji banding ini. Dan kembali lagi, biasanya yang digunakan adalah balai uji milik pemerintah. Dalam proses uji banding, tentu saja produk telekomunikasi perlu dilakukan pengujian di balai uji. Dan itu juga membutuhkan biaya. Nah, biayanya itu ditanggung oleh pelaku usaha atau pemegang sertifikat yang melakukan pengajuan permohonan uji banding tersebut. Setelah dilakukan pengujian berdasarkan standar teknis yang berlaku untuk produk tersebut, yang mana sama dengan ketika melakukan pengujian dalam proses PMS, laporan hasil ujinya kemudian akan langsung diserahkan ke DJID selaku operator sertifikasi DJID yang melakukan proses post-market surveillance ini. Dari situ, maka hasil pengujiannya akan dievaluasi kembali oleh DJID. Setelah itu, DJID akan memberikan surat pemberitahuan hasil uji banding tersebut, apakah diterima atau ditolak. Surat pemberitahuan ini maksimal diberikan 15 hari setelah proses uji banding dilakukan. Jika ternyata hasil pengujian dalam proses uji banding ini menunjukkan bahwa produk telekomunikasi ternyata sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat, maka tidak ada sanksi yang dikenakan terhadap pemegang sertifikat. Namun jika ternyata hasil uji banding itu tetap menunjukkan bahwa produk telekomunikasi, fitur telekomunikasinya itu tidak sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat, maka sanksi administrasi langsung berlaku. Karena seperti tadi dijelaskan bahwa proses uji banding ini hanya bisa dilakukan 1 kali. Dalam regulasi dijelaskan ada beberapa sanksi yang bakal diterima jika ternyata produk telekomunikasi yang bersertifikat tersebut fitur telekomunikasinya sudah tidak sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat. Yang pertama, tentu saja semua produk telekomunikasi yang ada di pasarannya itu perlu ditarik kembali. Kemudian produk tersebut harus diekspor ke luar negeri. Atau jika tidak bisa, maka produk tersebut akan dimusnahkan. Selain itu, juga akan dikenakan sanksi pemberhentian layanan permohonan sertifikasi DJID untuk pemegang sertifikat tersebut selama 1 tahun.
Jadi selama 1 tahun itu, pelaku usaha tidak bisa melakukan pengajuan permohonan sertifikasi DJID terhadap produk-produk telekomunikasi, dan tentu saja ini akan merugikan karena pastinya setiap usaha itu ingin terus melakukan penjualan produk. Dan kalau tidak bisa melakukan pengajuan permohonan, tentu saja tidak bisa melakukan penjualan produk telekomunikasi tersebut. Selain sanksi tadi, juga ada denda yang bisa diterima oleh pemegang sertifikat DJID yang ternyata melanggar ketentuan ketika DJID melakukan proses post-market surveillance tadi. Dalam regulasi dijelaskan jumlah dendanya itu adalah 80 juta rupiah. Itu tadi penjelasan tentang Post Market Surveillance atau PMS yang dilakukan oleh DJID selaku operator sertifikasi DJID. Ini penting diketahui oleh setiap pelaku usaha supaya menghindari sanksi-sanksi yang bisa diberikan kalau ternyata produk telekomunikasi yang diedarkan tersebut sudah tidak memenuhi standar teknis yang berlaku yang tertera dalam sertifikat DJID. Karena itu pastikan konsistensi setiap produksi produk telekomunikasi tersebut terutama dalam fitur telekomunikasinya, dan jangan pernah melakukan modifikasi terhadap fitur telekomunikasi tersebut. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak tentang Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, produk telekomunikasi, atau update tentang teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.